Saat mendengar kata ozon, sebagian kita akan merujuk pada lapisan ozon yang berada di atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan stratosfer atau pada ketinggian antara 30 hingga 35 km dari permukaan laut. Namun ternyata berdasarkan posisinya, ozon terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama tentu saja ozon yang berada di lapisan stratosfer. Sementara yang kedua merupakan ozon yang berada di sekitar permukaan bumi atau troposfer. Dua kategori ozon ini sebenarnya memiliki rumus kimia yang sama, O3. Bedanya, ozon di lapisan stratosfer atau di angkasa adalah ozon yang terbentuk alami dan dapat menjadi pelindung bumi dari radiasi ultraviolet matahari. Sementara ozon di permukaan tanah atau di darat adalah ozon yang terbentuk akibat reaksi kimia zat buang berbahaya. Itulah kenapa ozon di permukaan tanah disebut sebagai ozon jahat. Ozon jahat terbentuk di permukaan tanah dari reaksi kimia antara oksida nitrogen dan senyawa organik yang mudah menguap terkena sinar matahari. Emisi dari fasilitas industri, pemanfaatan listrik, asap kendaraan bermotor, uap pembakaran bahan bakar, dan pelarut kimia adalah beberapa sumber utama zat kimia pembentuk ozon jahat. Yang berada di lapisan atas itu adalah sebagai pelindung bumi kita dari sinar ultraviolet ya, UV yang berasal dari matahari. Jadi yang di permukaan itu mengapa kita sebut itu ozon yang buruk? Itu sebenarnya hasil reaksi aktivitas termasuk gas buang kendaraan. Jadi proses yang ada di industri seperti itu. Nah itu yang secara kimia bereaksi menghasilkan ozon di permukaan. Dan itu bisa kita hirup dan itu berbahaya. Di permukaan tanah, ozon merupakan polutan yang berbahaya. Saat terhirup, risiko gangguan saluran pernafasan pun semakin tinggi. Konsentrasi ozon berbahaya di udara yang kita hirup semakin pekat pada musim kemarau dengan intensitas paparan sinar ultraviolet tinggi. Sementara lapisan ozon baik yang menyaring ultraviolet matahari saat ini mengalami penipisan bahkan berlubang di wilayah kutub selatan. Ozon baik yang berada di stratosfer sebagai perisai alami bumi dari paparan langsung ultraviolet pun berkurang dan melemah. Akibatnya, ultraviolet menembus lapisan bumi tanpa penghalang. Pembentukan ozon jahat di permukaan bumi dapat semakin cepat. Lebih dari 180 negara di dunia telah mengakui dampak negatif dari penipisan lapisan ozon. Pada 1987, negara-negara ini berkomitmen dan membuat sebuah perjanjian yang disebut sebagai Protokol Montreal. Tujuannya adalah untuk menghentikan dan mengurangi penggunaan zat pembentuk ozon jahat dan perusak ozon baik. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Jakarta.